Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanpa menunggu lama ya. Kita langsung saya mengundang guru kita Al-Ustaz Hamdi Sholeh Al-Bakri hafidhahullahu taala untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Silakan Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Tidaklah nikmat yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari Allah. Sehingga tidak ada habis-habisnya lisan kita terus kita basahi dengan bersyukur kepada Allah. Apalagi jika kita berbicara tentang bersyukur atas nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kita yakin sepenuh hati kita bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan itu murni karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melangkah ke masjid ini untuk belajar, hati kita terketuk untuk membaca Al-Quran, kita ingin mendengarkan kajian-kajian Islam, maka yakinlah itu bukan karena antum orang soleh. Bukan. Bukan karena kita orang yang berjuang, kemudian itu adalah hasil dari jerih payah kita, tidak. Sama sekali tidak. Akan tapi murni ibadah yang kita lakukan adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kajian kita pada malam hari ini adalah istiqamah di tengah fitnah. Istiqamah adalah satu hal besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua. Istiqamah artinya adalah ketika seseorang berjalan di atas shiratal mustaqim. Istiqamah adalah ketika seseorang berusaha untuk menjaga dirinya agar selalu di atas ketaatan. Istiqamah adalah ketika seseorang berusaha agar jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang istiqamah itu bukan berarti dia enggak melakukan salah dan dosa. Sehingga ini satu catatan penting yang harus kita pahami bersama. Bahwa orang yang istiqamah itu bukan berarti tidak berdosa. Karena kalau tidak berdosa, kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang-orang yang berbuat salah adalah mereka yang senantiasa bertaubat.
perkara sulit dalam kehidupan mereka, maka mereka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah yang dilakukan oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, tolong berikan aku satu nasihat, yang nasihat ini aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali kepadamu. Maka pertanyaan ini, ikhwan, seorang sahabat yang bertanya dengan redaksi seperti itu, apa maksudnya? Dia menginginkan sesuatu yang spesial dari Nabi SAW. Dia nggak mau nasihat yang biasa. Akan tapi dia mau nasihat yang spesial. Dia mengatakan, nasihat ini wahai Rasulullah, aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali kepadamu. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat ini adalah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Kita tunjukkan dulu siapa kita sebenarnya. Kita seorang muslim, kita adalah hamba Allah, kita beriman kepada Allah, kemudian lakukan apa yang menjadi konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat ini adalah nasihat yang Nabi SAW sampaikan untuk sahabatnya. Bahkan bukan cuma itu, di antara hal yang menjadikan bahwa istiqamah adalah sesuatu yang besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk istiqamah. Antum bayangkan, ternyata Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Oleh karena itu dalam Al-Quran surat Hud ayat 112, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Dan Nabi adalah orang yang paling taat kepada Allah. Ketika diperintahkan untuk istiqamah, maka itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, seperti apa sifatnya? Maka Aisyah mengatakan, kana amaluhu dimah. Sesungguhnya amalan Rasul SAW itu berkelanjutan, terus menerus dilakukan. Dan ini adalah maksud dari istiqamah. Ketika seseorang itu melakukan ketaatan terus menerus seperti itu sampai dia meninggal, sampai dia wafat. Dan itulah tugas setiap muslim, setiap mukmin, bahkan manusia secara umum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Allah, sembahlah Allah sampai yakin mendatangimu. Apa artinya yakin di sini? Kematian. Arti yakin di sini adalah kematian. Sehingga maksudnya adalah bahwa istiqamah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Dan juga istiqamah merupakan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat-sahabatnya. Dan perintah Nabi SAW untuk sahabat-sahabatnya adalah perintah untuk seluruh umatnya. Dan orang-orang yang istiqamah, ya ikhwan, mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Orang-orang yang istiqamah mendapatkan ganjaran yang besar. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, apa ganjarannya? Kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah para penghuni surga. Kekal mereka di dalam surga sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Istiqamah. Yang mereka lakukan adalah istiqamah.
Kemudian dalam ayat lain, yaitu pada surat Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepadanya para malaikat, akan turun kepada orang tersebut yang istiqamah, para malaikat, kemudian malaikat ini mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Apakah cuma itu? Lanjutannya adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Siapa di antara kita yang enggak mau dikatakan dengan kata-kata tersebut oleh para malaikat? Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kata-kata ini yang dikatakan oleh malaikat kepada orang yang istiqomah itu dikatakan pada 3 kesempatan. Yang pertama, kata beliau, yubashirunahu 'inda mautih wa fi qabrih wa hina yub'ats. Pertama, malaikat itu akan mengatakan kepada orang yang istiqomah ketika dia dalam keadaan sakaratul maut. Dia berjuang untuk istiqomah, berusaha untuk menjaga ketaatan-ketaatan Allah, menjauhkan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Kebahagiaan yang akan dirasakan nanti adalah ketika malaikat mengatakan kepadanya, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Berbahagialah dengan surga yang sudah dijanjikan untukmu. Itu dikatakan pada kesempatan yang pertama adalah ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, pada saat seseorang di dalam kuburnya. Ketika dia tidak mendapatkan sahabat, seluruh harta yang dia usahakan ketika di dunia, semuanya tidak bermanfaat lagi baginya. Akan tapi amal soleh yang dia lakukan, jerih payah yang dia lakukan, usaha untuk istiqomah yang dia lakukan, terbayarkan ketika malaikat mengatakan kepadanya di dalam kubur, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Kemudian kesempatan yang ketiga adalah ketika seseorang itu dibangkitkan dari kuburnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh manusia. Pada Yaumuddin, hari pembalasan. Di mana orang-orang merasakan takut. Semuanya merasakan takut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Seluruh manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai pakaian pun, dan dalam keadaan belum dikhitan. Sama Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan sebagaimana Allah menciptakan mereka. Semuanya dalam keadaan hina. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis ini, beliau bertanya sebagaimana yang ada di benak kita. Bisa antum bayangkan? Kumpul semua orang, kita nggak pakai baju. Apa yang antum pikirkan? Pasti kita merasakan malu, betul tidak? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana nanti laki-laki dengan perempuan? Apakah campur baur antara laki-laki dan perempuan? Mereka saling melihat aurat dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, wal amru yawma idzin asyad. Di hari tersebut perkaranya lebih besar daripada sekedar seseorang gak pakai baju. Sehingga seseorang sudah tidak berpikiran lagi dia pakai baju atau tidak. Kemudian di sampingnya ada orang gak pakai baju dan lain sebagainya. Sudah gak terfikir lagi. Karena perkaranya besar antara surga dan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang yang istiqamah
Di hari tersebut, malaikat datang kepadanya dan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Sehingga ya ikhwan, istiqomah adalah satu hal yang sangat penting yang seseorang itu harus menempuhnya dan mempelajarinya. Apalagi kalau kita bicara istiqomah di zaman sekarang, di mana fitnah keburukan-keburukan itu sangat meluas. Nabi SAW pernah suatu malam mengajak budaknya yang bernama Abu Muwaihibah untuk pergi ke kuburan Baqi'. Baqi' adalah pekuburan di Madinah. Kalau zaman sekarang di samping Masjid Nabawi, di situ dikuburkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk ziarah ke kuburan Baqi'. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada budaknya Abu Muwaihibah, "Ya Aba Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi', fantaliq ma'i." Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk berziarah ke kuburan Baqi'. Maka pergilah bersamaku. Maka Abu Muwaihibah pergi bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Muwaihibah di sini menceritakan kepada kita bagaimana Nabi SAW berziarah kubur. Ketika sampai di pekuburan, maka Rasul SAW mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Kesejahteraan, keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Dan ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seseorang itu masuk ke pekuburan. Ya, mengucapkan salam kepada mereka. Yang aneh adalah ucapan setelah salam. Kata Nabi SAW, liyahina lakum ma asbahtum fih mimma asbahan nasu fih. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minah. Kata Nabi SAW, sungguh bahagia kalian apa yang kalian dapatkan di sana. Jika dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh manusia yang masih hidup. Sungguh Allah telah menyelamatkan kalian dari keburukan-keburukan. Ingat, ini kapan? Berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu? 2 tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan ini. Sungguh bahagia kalian. Karena kalian gak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Kemudian kata Nabi SAW, Aqbalatil fitan. Fitnah-fitnah sudah berdatangan. Kaqita'il lailil muzlim. Bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yatba'u awwaluha akhiraha. Wal akhiratu syarrun minal ula. Terus fitnah-fitnah itu silih berganti. Dan yang datang belakangan itu lebih parah daripada yang datang duluan. Antum bayangkan. Ini kapan terjadi? 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Nabi SAW ingin menggambarkan kepada kita bahwa fitnah akan terus datang. Sampai akhirnya fitnah itu semakin besar, semakin gelap. Sehingga seseorang sudah buta dengan agamanya. Dan Rasulullah SAW di sini mau menjelaskan kepada kita bahwa semakin zaman itu jauh dengan zamannya Nabi, maka fitnah itu semakin besar. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, oleh karena itu, generasi terbaik itu generasi siapa? Sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kenapa? Karena mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsummal ladzina yalunahum." Ya, umat yang terbaik adalah qarni, generasiku, kemudian yang datang setelah mereka. Maksudnya para tabi'in. "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian yang datang setelah mereka. Lihat urutannya. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan nanti di akhir zaman? Karena kaidahnya adalah yang tadi disebutkan, bahwa semakin jauh zaman itu dari zaman Nabi SAW, maka fitnah itu akan semakin besar dan semakin banyak. Taib, maka ya kemudian Abu Muwaihibah mengatakan, "Tsumma aqbala alayya faqal." Kemudian Nabi SAW menghadap kepadaku, kemudian mengatakan,
Ya Aba Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazaini dunya wal khulda fiha thumma al jannah wa khuyyirtu baina dhalika wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah. Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diberikan pilihan oleh Allah antara dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan dunia seluruhnya. Kemudian aku diberikan umur yang sangat panjang untuk hidup di dunia. Kemudian aku mati dan aku masuk surga. Itu pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua, kata Rasulullah SAW, aku wafat, kemudian masuk surga. Aku wafat, kemudian aku masuk surga. Ini pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Kalau kita jadi Rasulullah, kita pilih yang mana? Jangan pura-pura soleh antum. Tinggal di dunia, banyak duit, perbendaharaan dunia kita miliki. Wal khulda fiha, al khuld. Itu bisa diartikan kekal, bisa diartikan waktu yang sangat panjang. Kemudian kata Rasulullah, tsummal jannah, kemudian masuk surga. Ya salam. Enak gak? Enak. Dan inilah yang difikirkan oleh Abu Muwaihibah. Oleh karena itu Abu Muwaihibah mengatakan, bi abi wa ummi, wahai Rasulullah, fakhudh mafatihad dunya wal khulda fiha tsummal jannah. Wahai Rasulullah, pilihlah mendapatkan perbendaharaan dunia, kemudian kekal di dunia dan masuk surga. Abu Muwaihibah sama kayak kita ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la wallahi ya Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a Rabbi azza wa jalla wal jannah. Tidak wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku telah memilih bertemu dengan Allah, kemudian masuk surga. Maksudnya wafat, kemudian masuk surga. Tsumma astaghfara li ahli al-baqi'. Kata Abu Muwaihibah, kemudian Nabi SAW beristighfar untuk orang-orang yang ada di Baqi'. Tsumma ansaraf. Kemudian Nabi SAW pun pulang ke rumahnya. Maka Abu Muwaihibah mengatakan, besok paginya Nabi SAW sakit demam. Dan itu adalah sakit yang menghantarkan Nabi SAW kepada kematiannya. Kurang lebih 13 hari Nabi SAW mengatakan hadis ini sebelum Nabi SAW wafat. Maksudnya adalah bahwa di sini ya ikhwan, ya para ulama menyebutkan ini isyarat dari Nabi SAW. Bahwa fitnah itu akan semakin besar setelah wafatnya Nabi SAW. Dan ternyata benar. Ketika Nabi SAW wafat, sebagian orang-orang di kabilah-kabilah Arab yang ada di Jazirah Arab ketika itu, mereka murtad, keluar dari agama Islam. Mereka mengatakan bahwa, ya kami kira bahwa Nabi itu akan kekal. Ketika dia wafat, maka kita keluar dari agama Islam. Fitnah bermuncul. Abu Bakar meninggal sampai Umar, fitnah semakin besar. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, fitnah semakin besar lagi. Sampai-sampai Utsman bin Affan, wafatnya seperti apa? Dibunuh. Ikhwan, Utsman bin Affan yang pasti masuk surga. Pasti masuk surga sedangkan dia berjalan di atas muka bumi. Dibunuh. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, fitnah semakin banyak lagi. Sekte-sekte yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW semakin berkembang di zamannya Ali bin Abi Thalib. Terus demikian sampai zaman sekarang. Sehingga ini semua adalah fitnah yang terus bagaikan ya bola salju yang bergelinding. Semakin lama dia bergelinding semakin besar dan semakin membahayakan. Oleh karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang kepada kalian zaman kecuali zaman yang datang itu lebih parah, lebih buruk daripada zaman yang sebelumnya. Sampai kalian bertemu dengan Allah. Ini maksudnya adalah secara umum. Secara umum seperti itu. Sehingga tuntutan kita untuk istiqamah itu semakin berat. Betul tidak? Fitnah semakin banyak. Maka yang perlu kita pahami adalah fitnah ya ikhwan, di dalam Al-Quran dan Sunnah, maknanya adalah ujian. Al-ibtila wal-ikhtibar. Itu adalah makna fitnah secara umum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Secara bahasa, para ulama menyebutkan bahwa arti fitnah adalah dari kata-kata al-fatan. Yang artinya proses ketika seseorang mau membersihkan emas dari sesuatu yang bukan emas. Atau kotoran atau logam lain yang bukan emas. Dipanaskan emas tersebut, kemudian dipisahkan antara emas dengan logam-logam yang lain. Atau dengan kotoran-kotoran yang bukan termasuk emas. Itu dalam bahasa Arab namanya al-fatan. Kemudian di dalam syariat Islam dikatakan fitnah sebagai al-ibtila'u wal-ikhtibar, ujian. Sehingga sebagaimana fitnah dalam bahasa Arab itu untuk menguji keaslian emas, maka fitnah di dalam agama kita fungsinya untuk menguji keaslian keimanan kita. Allah mau mengetahui apakah iman kita ini betul-betul jujur atau kita dusta. Sehingga ini yang perlu kita pahami ya ikhwan. Bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita, keburukan-keburukan, musibah, apapun itu. Ketika kita menghadapinya, yakinlah bahwa ini ujian dari Allah. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk melewati ujian-ujian ini. Ketika Anda mendapatkan kesulitan dalam hidup, maka yakinlah ini ujian. Yakinlah ini ujian. Apa yang harus dilakukan? Ya kita harus lewati. Agar kita mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kasih sedikit ilustrasi. Ketika misalnya salah seorang dari kita masuk ke satu perusahaan untuk jadi karyawan. Thayyib. Kemudian ketika dia jadi karyawan, maka orang-orang yang sudah bekerja sebelum orang ini, yang karyawan senior, itu mengatakan kepada karyawan baru, kamu tahu nggak? Biasanya atasan kita itu ngasih tugas seabrek-abrek buat karyawan baru. Untuk apa? Dia mau ngelihat kinerja kamu. Kamu ini betul-betul loyal sama perusahaan ini atau tidak? Jadi nanti kalau kamu dikasih banyak kerjaan, sabar. Insya Allah sebulan 2 bulan, thayyib, urusan akan mudah kembali. Apa yang akan dilakukan oleh karyawan yang baru ini? Dia akan sabar. Kenapa? Karena dia sudah ada gambaran bahwa kesulitan yang akan dia dapatkan di pekerjaan ini adalah sebuah ujian. Dan itu sementara. Begitu juga dalam kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Apapun. Ya akhi, gak ada orang yang gak punya ujian. Ada yang gak punya ujian di sini? Angkat tangan. Gak ada. Semua orang dia punya kesulitan, setiap orang dia punya hal yang dia pikirkan setiap hari mungkin. Setiap orang ada rasa gundah, ada rasa gulana yang dia rasakan. Ketahuilah bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan cuma keburukan, bahkan kebaikan pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami uji kalian, kami fitnah kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Sehingga maksudnya adalah semua orang pasti diuji. Dan kita harus sabar dalam melewati ujian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alif lam mim. Apakah orang-orang yang mengatakan bahwa kami beriman, kemudian Allah akan membiarkannya begitu saja tanpa difitnah? Beriman, kemudian hidup enak. Hijrah, Masya Allah. Kemudian hidup enak. Apakah demikian kata Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah berikan ujian orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa di antara mereka yang imannya jujur, siapa di antara mereka yang imannya dusta. Allah pengen tahu. Jadi hati-hati, sekali lagi, ini adalah prinsip hidup. Prinsip ketika seseorang mau berhijrah. Prinsip ketika seseorang mau dekat sama Allah. Yakinlah bahwa kita bakal diuji. Bahkan walaupun kita nggak dekat sama Allah juga Anda bakal diuji. Intinya adalah bahwa kita ketika hidup itu kita bakal diuji. Allah mau mengetahui kepada kita apakah kita jujur atau dusta.
maka tunjukkan kepada Allah bahwa kita jujur. Kita sabar, jalani terus. Bismillah, sabar. Sambil kita melakukan hal-hal yang nanti akan kita sebutkan. Sehingga semuanya akan diuji. Bahkan iblis, la'natullahi alaih, iblis yang terlaknat, dia diuji oleh Allah. Dan iblis adalah makhluk yang sangat soleh. Dulunya. Iblis pernah soleh. Iblis pernah soleh. Dan soleh luar biasa ya ikhwan. Oleh karena itu iblis tinggal bersama siapa? Bersama para malaikat. Akan tapi sama Allah subhanahu wa ta'ala dikasih ujian. Dilihat. Ini orang jujur imannya atau dusta. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Dalam surat Al-A'raf ayat 11 dan 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah menciptakan kalian. Kami telah membuat rupa kalian. Maksudnya siapa? Adam alaihi salam. Taib maksudnya manusia. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. Kemudian kata Allah, kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Dia enggak ikut sujud. Pertanyaannya adalah apakah iblis termasuk dari kalangan malaikat? Iblis dari kalangan jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih dalam surat Al-Kahf. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, iblis adalah bagian dari jin. Akan tapi yang jadi pertanyaan, kenapa Allah mengatakan kepada para malaikat agar sujud, kemudian kata Allah semuanya sujud kecuali iblis? Jawabannya adalah kata para ulama tafsir, karena iblis ini hidup bersama para malaikat. Dimuliakan sama Allah. Karena apa? Karena kesolehannya. Akan tetapi diuji sama Allah, diperintahkan oleh Allah dengan satu perintah. Kamu sekarang sujud kepada Adam. Dan maksud sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sujud penghormatan sekalipun di syariatnya Nabi Muhammad terlarang, nggak boleh. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Kenapa? Karena nggak boleh sujud, walaupun penghormatan. Sehingga ini adalah syariatnya sebelum Nabi SAW. Tayyib, dan iblis nggak mau sujud di sini. Dia nggak kuat. Yang tadinya dimuliakan sama Allah, tiba-tiba ada pendatang baru, akhirnya hasad, dengki. Akhirnya iblis nggak mau sujud. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena dia hasad. Dan hasad, ya ikhwan, itu menghancurkan kepribadian seseorang. Iblis ketika hasad dan nggak mau sujud, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, wahai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Padahal itu adalah perintahku. Lihat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kenapa kamu nggak mau sujud? Padahal itu adalah perintahku. Perintahnya dikasih garis bawah. Sehingga kalau perintah itu keluar dari Allah, keluar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak perlu bertanya lagi. Kenapa kita diperintahkan? Tidak. Karena perintah itu sendiri mewajibkan kita untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bertanya, kenapa engkau tidak mau sujud? Apa kata iblis? Qala ana khairun min. Aku lebih baik daripada Adam. Tayyib. Kenapa lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau menciptakanku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kata para ulama, iblis hasad menolak perintah Allah dengan akalnya. Hati-hati. Jangan pernah kita menolak perintah Allah dengan akal kita.
Ibnu Abbas mengatakan awwalu man qas iblis. Yang pertama kali menggunakan akal untuk menolak wahyu adalah iblis. Difikir sama dia gimana caranya untuk menolak perintah Allah ini. Diputer-puter. Dibilang ini wajib, oh enggak ini saya lagi keadaan seperti ini. Terus diputer-puter sampai akhirnya seakan-akan perintah itu enggak wajib. Dan dia legal untuk menolak perintah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga para ulama menyebutkan, ya, Ibnu Abbas mengatakan kanatit ta'atu aula bi iblis minal qiyas fa'asa rabbah. Sesungguhnya ketaatan iblis itu lebih utama untuk dilakukan oleh iblis daripada dia menggunakan akalnya. Maka dia pun menggunakan akalnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, orang yang suka menggunakan akalnya untuk menolak syariat, biasanya ujung-ujungnya jadi nggak nyambung. Dia sok-sokan mau realistis, mau masuk akal, ternyata kalau diperhatikan nggak masuk akal sama sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, ya, iblis alasannya apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa lebih baik daripada Adam? Karena saya terbuat dari api dan Adam terbuat dari tanah. Coba pikir lagi. Nyambung gak sih? Ya nyambung sama sekali. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam dengan ilmu yang Allah berikan kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama kepada Adam, dimuliakan dengan ilmu. Karena kemuliaan Adam ini, iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Sehingga seseorang itu nggak boleh dia berpikir lebih baik daripada orang lain berdasarkan asal usul dirinya, nggak boleh. Dan ini satu hal yang berbahaya. Jadi seakan-akan ya iblis mengatakan asal usulku itu lebih baik daripada kamu, wahai Adam. Jadi saya nggak mau sujud kepadamu. Sama seperti ya, contohnya adalah ketika misalnya seorang ustadz nasehatin seorang preman yang belum bertaubat. Maka kata si ustadz ya mengajaknya untuk sholat, mengajaknya untuk berbuat baik. Kemudian tiba-tiba preman itu mengatakan, Ustadz, kamu tahu nggak? Bapak saya ini dulunya kiai. Dan bapak kamu tuh preman dulu ya. Apakah alasan ini bisa diterima? Nggak bisa, apa hubungannya? Kalau mau buat perbandingan antara iblis dengan Adam. Jangan dengan asal usulnya. Paham ya? Sehingga ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa iblis telah melakukan kesalahan ketika dia mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Sehingga yang benar adalah tanah lebih baik daripada api. Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa alasan. Beliau mengatakan diantaranya adalah bahwa tanah itu tipikalnya adalah kokoh, kuat, teguh. Adapun api menyambar-nyambar. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di dalam surga itu ada tanah. Tanahnya dari misk. Kata Nabi SAW. Akan tapi api tempatnya di mana? Di neraka. Jadi tanah yang lebih baik daripada api. Dan tanah adalah sumber kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, kenikmatan-kenikmatan dunia. Banyak sekali yang tumbuhnya itu dari mana? Dari tanah. Dan betapa sering api itu menghancurkan harta dan kenikmatan-kenikmatan manusia. Sehingga Nabi Adam gak perlu membantah iblis. Cukup cucu-cucunya Adam yang membantah iblis. Dan ini bisa antum dapatkan dalam kitab-kitab tafsir. Ya, ketika mereka menyebutkan tentang hal ini. Maka iblis gak lolos ujian. Dia diuji oleh Allah, akan tapi dia enggan untuk istiqamah. Dan sebaliknya Abu Bakar As-Siddiq, kita perhatikan. Ketika Rasul SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, ya ikhwan, ini satu hal yang sangat tidak masuk akal. Secara umum, secara kasat mata, sangat tidak masuk akal. Pada satu malam,
Nabi SAW pergi ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kemudian kembali lagi sampai pergi ke Makkah dalam satu malam sebelum waktu pagi datang. Maka orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar kabar ini dari Nabi SAW, mereka tiba-tiba pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena mereka tahu orang yang paling loyal kepada Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menyangka dengan alasan ini Abu Bakar akan meninggalkan Muhammad. Karena Muhammad telah mengaku sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Taib, sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah kamu mendengar bahwa sahabatmu Muhammad, dia mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis tadi malam dan sekarang sudah sampai lagi ke Makkah. Maka Abu Bakar ketika itu belum mendengar kabar tersebut. Abu Bakar mengatakan, awaqala dzalik, apakah benar dia mengatakan demikian? La in kana qala dzalika faqad shadaq. Kalau ternyata benar Muhammad mengatakan itu, sungguh dia telah jujur dan aku mempercayainya. Allahu Akbar. Ketika yang keluarnya adalah wahyu, langsung percaya. Nggak pakai pikir-pikir lagi kayak iblis. Abu Bakar orang yang sangat mulia. Apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam As-Sunnah, diikuti langsung. Karena dia tahu itu adalah kemaslahatan seluruhnya. Tidak ada mudarat sedikit pun ketika kita mempercayai Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang Quraisy itu mereka kaget. Sehingga mereka mengatakan, awatusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila baitil maqdis wa jaa qabla an yusbih. Wahai Abu Bakar, apakah kamu yakin bahwa kamu percaya sesungguhnya Nabi Muhammad itu atau Muhammad itu pergi ke Baitul Maqdis kemudian balik lagi ke Makkah sebelum masuknya waktu pagi? Apakah kamu percaya? Diulang lagi 2 kali pertanyaannya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah? Beliau mengatakan, "Na'am, iya. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik." Sesungguhnya aku mempercayainya dalam perkara yang lebih jauh daripada sekedar Isra Mi'raj. Allahu Akbar. Kata Abu Bakar Siddiq, usaddiquhu bi khabaris sama fi ghadwatin aw rawhah. Sesungguhnya aku percaya kepada Muhammad pada kabar-kabar yang datang dari langit kepadanya setiap pagi dan sore hari. Setiap hari. Ada kabar dari langit yang berbicara tentang surga, aku percaya. Ada kabar dari langit yang berbicara tentang neraka, aku percaya. Semua yang dikabarkan oleh Muhammad, aku percaya. Jadilah seperti Abu Bakar. Jadilah seperti Abu Bakar, yakin bahwa seluruh yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seluruh perintah-perintahnya semuanya kebaikan buat kita. Sehingga ini adalah cara yang pertama atau langkah yang pertama agar kita istiqomah di tengah-tengah fitnah. Yaitu senantiasa mengedepankan wahyu daripada akal. Ketika ada wahyu yang jelas, perintah dari Allah dan Rasulnya, akal kita singkirkan. Selesai sudah. Nggak usah lagi pakai akal kita. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya ya. Ustaz, terus gimana kita hadir kajian kalau nggak pakai akal? Gimana kita mau baca buku? Gimana mau baca buku-buku para ulama? Kita katakan tidak ada yang melarang kita untuk menggunakan akal kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal kalian. La'allahum yatafakkarun, agar mereka menggunakan akal mereka untuk berpikir. Sehingga akal adalah satu keharusan yang harus, satu kenikmatan yang harus kita syukuri dengan menggunakannya sebatas dengan porsinya. Sehingga nggak boleh kita lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Para ulama sebagian menyebutkan satu ilustrasi yang mudah untuk difahami. Yaitu perbandingan antara akal dengan wahyu atau Al-Quran dan Sunnah itu adalah bagaikan cahaya matahari dengan cahaya lilin. Dua-duanya cahaya bukan? Cahaya. Ketika antum di dalam satu gua, terperangkap, tidak ada cahaya sama sekali, dan antum punya cahaya lilin. Maka apa yang kita lakukan? Jangan dimatiin lilinnya. Gunakan cahaya lilin tersebut agar kita mencari jalan keluar dari gua tersebut. Ketika kita sampai ke jalan keluar,
kemudian kita bisa keluar dari goa, kita mendapatkan cahaya matahari. Antum apain lilinnya? Terus pakai lilin buat jalan? Kita matiin lilinnya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan cahaya matahari. Begitu juga dalam menggunakan akal ketika kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Baca buku dengan akal kita. Hadir kajian, hadirkan akal kita. Ketika jelas hukumnya haram, kita tinggalkan. Jangan lagi kemudian menggunakan akal kita. Sehingga ini adalah sebab yang pertama. Atau langkah yang pertama agar seseorang itu bisa istiqamah di tengah-tengah fitnah. Yaitu senantiasa mengedepankan wahyu daripada akal. Kemudian hal yang kedua agar kita bisa istiqamah di tengah-tengah fitnah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta kepada Allah. Ya ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan, Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ar rahman. Sesungguhnya hati-hati para hamba ini di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga hati kita ini milik Allah. Maka kalau kita mau teguh di atas agama, istiqamah di atas ajaran Islam, minta sama Allah. Ini satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ya kawan. Bahwa sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Bahwa hidayah, amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita rajin untuk melakukannya. Itu semata-mata hanya karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan kita. Maka mintalah kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa ini milik Allah, maka mintalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita setiap kali rokaat dalam sholat kita diperintahkan untuk meminta hidayah. Kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang isinya adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk kepada jalan yang lurus. Bayangkan, kita diperintahkan untuk minta hidayah terus. Karena hidayah ini hanya milik Allah, bukan milik kita. Dan hidayah adalah satu hal yang sangat mahal, yang gak bisa dibeli dengan uang ya kawan. Yang gak bisa dibeli dengan jabatan yang kita miliki. Tidak bisa sama sekali. Itu murni hanya milik Allah, maka kita meminta kepada Allah. Oleh karena itu Abu Talib. Ada yang tahu Abu Talib? Siapa dia? Paman dari Nabi Muhammad SAW. Yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Nabi Muhammad. Nabi SAW, ayahnya wafat ketika beliau di dalam kandungan ibunya. Kemudian ibunya wafat tatkala umur beliau sekitar 6 tahun. Ada yang mengatakan 4, 5, 6. Kemudian diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ketika Nabi SAW sampai di umur sekitar 9 tahun, kakeknya wafat. Diambillah oleh siapa? Oleh Abu Talib. Dididik, dibesarkan oleh Abu Talib. Sampai menikah dengan Khadijah. Diajarkan cara berdagang, diajak berdagang. Kedekatan yang luar biasa ya kawan. Antara seorang ponakan dengan pamannya. Luar biasa. Sampai diangkat menjadi nabi. Umur 40, Abu Talib masih menjadi paman yang sangat baik untuk ponakannya. Bahkan ketika Abu Talib memiliki anak yang bernama Ali bin Abi Talib, Nabi SAW meminta kepada Abu Talib untuk membiarkan Ali hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagai balas budi. Sebagaimana Abu Talib mengurus Nabi Muhammad ingin mengurus anaknya Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib. Diuruslah Ali bin Abi Talib bersama Nabi SAW. Kedekatan yang luar biasa ya kawan. Kekerabatan yang luar biasa. Sampai menjadi Nabi, Abu Talib enggak juga masuk Islam. Akan tapi terus menolong Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Bukan karena keimanannya, akan tapi karena kekerabatan yang sangat dekat. Yang sudah dirajut selama puluhan tahun. Yang gak mungkin bisa terlepas lagi. Al-Musayyib Ibnu Hazan Al-Makhzumi, beliau bercerita, ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi SAW bergegas
untuk pergi kepada pamannya Abu Talib. Maka ketika Nabi SAW datang kepada Abu Talib, tiba-tiba di situ ada siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya adalah pentolan orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah, ya, antum lihat. Wallah, terkadang orang-orang yang menyebarkan keburukan itu lebih rajin daripada kita. Jadi jangan pernah kalah rajin sama orang-orang yang menyebarkan maksiat dan dosa. Jangan pernah. Antum sekarang di atas hak, di atas kebaikan. Berdakwah. Ajak orang-orang kepada kebaikan. Jangan bosan. Kita lihat Nabi SAW datang. Kemudian di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini bukan berarti Nabi kalah rajin dengan mereka. Ya, na'udzubillah min dzalik, tidak. Akan tapi kita lihat semangatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, "Ya am, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Satu kalimat yang akan aku perjuangkan dirimu di hadapan Allah nanti dengan kalimat ini. Katakan la ilaha illallah. Dan Nabi di sini menyebutkan ya am, wahai paman, wahai pamanku. Lihat bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada Abu Talib sehingga mendorong Nabi untuk menjadikan Abu Talib mati dalam keadaan Islam. Hanya itu yang diinginkan oleh Nabi SAW sekarang. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Diingatkan sosok ayahnya yang sangat karismatik. Sangat dicintai oleh penduduk Makkah, apalagi oleh anaknya. Abdul Muttalib. Apakah kamu benci terhadap agamanya? Nggak jadi ngomong la ilaha illallah. Menoleh lagi ke Abu Jahal. Kemudian menoleh ke Nabi. Nabi mengatakan lagi, ya am, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Aku akan membelamu nanti di hari kiamat dengan kalimat ini. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah lagi-lagi mengatakan hal yang sama. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Ikhwan, detik-detik terakhir. Hidayah punya siapa? Ya Allah. Allah masih belum memberi. Sampai akhirnya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Apa kata Abdul Muttalib? Ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agamanya Abdul Muttalib, kemudian wafat. La ilaha illallah. Nabi SAW menangis. Sedih. Kasih cinta yang selama ini sudah terjalin begitu lama. Nabi SAW sangat mencintainya. Sudah seakan-akan Abu Talib adalah ayahnya. Dia yang mengajarkan Nabi Muhammad tentang berdagang. Dia yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW ya, untuk menjadi lelaki. Dia yang mengajarkan Nabi SAW. Yang membesarkan Nabi SAW. Yang membela dakwah beliau. Abu Talib. Tapi dia mengatakan di akhir hayatnya, aku di atas agamanya Abdul Muttalib. Nabi SAW menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, la astaghfirannallaha lak ma lam unha ank. Aku pasti akan beristighfar kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beristighfar, minta ampunan kepada Allah untuk siapa? Untuk pamannya. Abu Talib yang masih belum masuk Islam sampai wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi seorang nabi atau orang-orang yang beriman minta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrikin. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah karib kerabat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Ya akhi, semakin sedih. Ternyata istighfarnya Nabi Muhammad tidak lagi bermanfaat untuk pamannya yang mati di atas kekufuran. Untuk menolongnya agar masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qasas ayat 56. Dan ini pembahasan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah
untuk orang yang engkau cintai. Nggak bisa. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Mintalah kepada Allah agar kita semua menjadi orang-orang yang dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan, bahwa hidayah milik Allah, istiqamah itu milik Allah. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak doa ya agar kita mendapatkan istiqamah. Di antaranya adalah bahwa seorang sahabat ya atau sahabiyah Ummu Salamah mengatakan di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, jadikanlah hatiku ini ya menuju ketaatan kepadamu. Ini doa yang sering dibaca oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah berikan kepadaku hidayah dan juga benar dalam beramal. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk mengatakan Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kokoh di atas agamamu dan berkeinginan keras untuk mendapatkan hidayah. Sehingga ini adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita mendapatkan hidayah. Sehingga berdoa, minta sama Allah agar kita istiqamah di tengah fitnah yang melanda. Sehingga itu adalah sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga agar kita bisa istiqamah di tengah fitnah yang banyak adalah belajar. Talabul ilm, menuntut ilmu. Ini tugas kita semua. Tidak ada yang bisa mengatakan saya sudah belajar lama sehingga cukup, udah gak usah belajar lagi. Gak ada. Setiap orang perlu untuk belajar, terus belajar. Karena ketika kita menuntut ilmu, itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Dan ini hadis yang agung ya ikhwan, yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah akan Allah jadikan dia faham tentang ilmu agama. Sehingga ini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Karena banyak orang yang salah paham. Kalau ngelihat orang lain punya mobil yang mewah, punya harta yang melimpah, dia bilang, ini kayaknya disayang sama Allah nih orangnya. Ya akhi, belum tentu. Itu bukan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Harta itu bukan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika dia ditimpa ujian dengan diluaskannya harta, diberikan kemuliaan berupa harta, dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Akan tapi kalau disempitkan rizkinya, dia mengatakan rabbi ahanan. Tuhanku sedang menghinakanku. Lagi gak punya uang. Pekerjaan sulit. Pendapatan sedikit. Dia bilang Allah menghinakanku. Kemudian kata Allah apa? Kalla. Sekali-sekali tidak. Bukan begitu cara mengetahui tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Akan tapi dengan ilmu yang bermanfaat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan dia faham tentang ilmu agama. Diberikan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, bisa difahami dari hadis ini bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, berarti apa? Akan dijauhkan dari ilmu. Sehingga maksudnya adalah agar seorang bisa dapat istiqamah di tengah-tengah fitnah, belajar. Seseorang semakin dia menggali ilmu, semakin dia mengkaji ilmu, dia akan semakin yakin tentang Allah. Dia akan semakin yakin tentang agama ini. Sehingga ini memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah ya kawan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyebutkan, man kana billahi a'raf, kana ilaihi akhwaf, wa ila ibadatihi atlab.
Barang siapa yang mengetahui tentang Allah, berilmu tentang Allah, maka dia pasti akan takut kepada Allah dan akan lebih bersemangat dalam beribadah. Ini kaidah yang penting. Belajar, semakin ilmu kita bertambah, maka rasa takut kita akan semakin mudah untuk kita tumbuhkan. Kemudian, hal yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, agar seseorang bisa mendapatkan istiqamah di tengah-tengah fitnah adalah memperbanyak amal. Memperbanyak amal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal. Perbanyak amal. Sebelum datangnya fitnah-fitnah yang akan datang bagaikan kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Sehingga di sini Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk beramal untuk menghadapi fitnah. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita satu sifat bagaimana fitnah tersebut yang datang. Kata Nabi, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Di zaman tersebut, seseorang di pagi hari dia beriman, kemudian di sore harinya dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore harinya dia beriman, tapi di pagi harinya dia kafir. Kenapa? Kata Nabi SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan dunia yang sangat sedikit. Dilarang sama Allah, gak masalah. Kenapa? Karena ada dunia di balik larangan Allah, tetap dia terjang. Sehingga hati-hati. Dan agar kita selamat dari fitnah, dalam hadis ini secara spesifik Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Atau memperbanyak amal. Kemudian yang kelima, agar kita istiqamah di tengah-tengah fitnah, yang mencari lingkungan dan sahabat yang baik. Mencari lingkungan dan sahabat yang baik. Dan ya ikhwan, saya ingatkan ya bahwa yang kita sebutkan di kajian ini, atau kajian-kajian yang lain yang antum dengar, tujuannya adalah untuk diamalkan. Kita kajian ini bukan cuma sekedar siraman rohani ya. Dengar kajian, sedih-sedihan, taib, kemudian semangat, keluar masjid, nggak dikerjain. Jangan. Kita komitmen. Kita sekarang ngaji, belajar kebaikan agar kita amalkan. Agar bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan ini harus jadi prinsip antum setiap kali ikut kajian. Setiap kali ikut kajian itu bukan cuma sekedar siraman rohani. Supaya hati kita sejuk. Bukan hanya itu. Akan tapi agar kita mengamalkan apa yang dijelaskan oleh Ustadz ya dalam kajian tersebut. Sehingga sebab istiqomah yang berikutnya adalah mencari lingkungan dan sahabat yang baik. Berapa banyak orang yang tersesat karena sahabatnya. Dan berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena punya sahabat yang baik. Dan ini satu hal yang lumrah. Satu hal yang memang dijadikan sunnatullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sahabat itu sangat berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Kita belum berbicara tentang agama seseorang. Kepada kepribadian seseorang sangat berpengaruh. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalilih. Sesungguhnya seseorang itu tergantung dengan agama saudaranya. Atau agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian memperhatikan siapa yang jadi sahabat bagi kalian. Ini nasihatnya siapa? Rasulullah SAW. Nasihat Rasulullah adalah pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Akan tapi maksud dari pilih-pilih di sini apa? Dilihat agamanya, dilihat akhlaknya. Siapa yang membawa kebaikan, membawa hidayah, temani orang tersebut. Jadikan dia sahabat.
Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Antum perhatikan hadis ini. Kata Nabi SAW, jangan kamu bersahabat kecuali orang yang beriman, dan jangan ada orang yang makan denganmu di rumahmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya bukan berarti kalau tidak bertakwa kita nggak ajak ke rumah ya. Akhirnya nggak ada teman kita ajak ke rumah. Akan tapi hadis ini adalah anjuran dari Nabi SAW bahwa yang sangat dekat dengan kita itu hendaknya orang-orang yang bertakwa. Ya, agar menyelamatkan agama kita. Bukan untuk apa-apa, agar menyelamatkan agama kita. Dan ini kita bicara tentang ya, sahabat dalam keseharian kita. Maka terlebih lagi ketika seseorang itu mencari sahabat hidup. Mencari pasangan. Harus hati-hati. Jangan sampai salah pilih. Dan Nabi SAW mengatakan, fadfar bidhatid din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya bagus, kamu bakal beruntung. Begitu juga untuk akhwat, untuk para wanita muslimat. Nabi SAW mengatakan kepada wali-wali mereka, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian seorang pria, akhlak dan agamanya baik, maka terimalah. Sehingga kriteria untuk mencari sahabat, untuk mencari istri, mencari suami adalah agama yang baik. Karena betapa berpengaruhnya lingkungan dan sahabat terhadap agama kita. Dalam sebuah hadis juga Nabi SAW mengatakan, masalul jalisi salih wal jalisi su' ka sahibil misk wa nafikhil kir. Perbedaan atau permisalan antara sahabat yang baik dan sahabat yang tidak baik adalah bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, kata Nabi SAW, imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Setidaknya kamu akan membeli darinya minyak wangi. Kalaupun engkau tidak membeli, maka engkau akan mendapatkan darinya bau yang harum. Adapun pandai besi, kata Nabi SAW, imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Entah dia akan membakar bajumu, atau paling tidak engkau akan mencium bau yang tidak sedap darinya. Sehingga sekali lagi bahwa sahabat, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap agama kita. Maka wallah, hati-hati dalam memilih teman. Ketika agamanya tidak baik, menjerumuskan kita kepada dosa, menjerumuskan kita kepada maksiat, maka tinggalkan. Cari sahabat-sahabat yang baik. Ya, saya tidak katakan bahwa kita tinggalkan begitu saja, kemudian tidak menyapa dan lain sebagainya, tidak. Tetap kita sapa mereka agar kita mengajak mereka kepada kebaikan. Akan tapi kalau untuk duduk bareng, keluar kota bareng, karena kebiasaan mereka adalah kalau keluar kota misalnya suka bermaksiat, maka kita nggak mau bersahabat dengan orang-orang ya seperti itu. Dan ini adalah salah satu sebab agar seseorang bisa istiqamah di tengah-tengah fitnah. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling penting dari yang seluruhnya. Yang terakhir adalah ikhlas. Kita beribadah, kita beragama hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Kita datang ke kajian sini untuk Allah. Kalau ada niat kita yang tidak buat Allah, sekarang rubah sebelum kajiannya selesai. Kita kajian hanya untuk Allah. Ini amal soleh yang sangat mulia. Sayang kalau buat dunia. Sangat sayang kalau buat dunia. Niatkan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah wahai Ibrahim, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah. La syarika, tidak ada sekutu baginya. Kita nggak mau dunia, kita nggak mau pujian, kita nggak mau sanjungan orang, nggak mau. Yang kita inginkan apa? Allah Subhanahu wa taala.
Orang kalau ikhlas dalam berusaha untuk istiqomah, pasti Allah akan berikan istiqomah. Ya akhi, Allah tidak mungkin menghinakan seorang hamba yang jujur. Seorang hamba yang tulus, hatinya untuk Allah. Dia betul-betul belajar ini untuk Allah. Dia sholat untuk Allah. Dia berusaha untuk meninggalkan dosa, meninggalkan hal-hal yang haram untuk Allah. Pasti ditolong, pasti. Dan ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang senantiasa jujur kepadanya. Allah juga akan jujur kepada mereka. Allah akan memberikan sebagaimana Allah jujur kepada mereka. Dan sebaliknya, hati-hati dengan riya, sum'ah, pengen dipuji, pengen dilihat. Hati-hati. Karena ini akan menghancurkan kehidupan agama seseorang. Leburkan agama seseorang, ya kawan. Niat yang buruk bukan untuk Allah, jangan sampai itu terbesit dalam hati kita. Hilangkan. Semuanya untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Kita akan tutup dengan satu hadis yang cukup mengerikan. Hadis yang mengerikan. Dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa pernah suatu hari Nabi SAW itu melakukan peperangan, melakukan jihad dengan para sahabatnya melawan orang-orang musyrikin. Kemudian kata beliau, wa fil muslimina rajulun la yada'u minal musyrikina syadzatan wala fadzah illa taba'aha fadarabaha bisayfih. Ketika kami berjihad, itu ada seseorang dari kalangan kaum muslimin, dia sangat hebat dalam berjihad. Luar biasa. Kalau dia mau membunuh seseorang, itu seakan-akan orang itu dibuat target, kemudian dikejar, ditebas. Dicari lagi orang yang lain. Ditebas lagi. Terus demikian. Sangat pemberani dan sangat hebat dalam berjihad. Maka ya ketika kaum muslimin itu berkumpul di kemah mereka, Thayyib, dan ini salah satu kebiasaan ya peperangan zaman dahulu. Terkadang kalau sudah matahari terbenam, ya mereka istirahat terlebih dahulu, pulang ke camp mereka, kemudian dilanjutkan lagi di keesokan harinya. Maka para kaum muslimin pada bercerita ya, tentang apa yang terjadi di peperangan. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ajra'a ahadun ma ajra'a fulan. Wahai Rasulullah, gak ada satupun dari kalangan kaum muslimin yang lebih berani daripada si fulan itu. Yang jihadnya tadi sangat hebat. Gak ada, dia paling hebat. Jihadnya paling hebat. Gak ada satupun kaum muslimin yang seperti orang tersebut dalam berjihad. Apa kata Nabi SAW? Orang itu adalah penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Huwa finnar, kata Rasulullah SAW. Dia adalah penghuni neraka. Para sahabat kaget semuanya. Sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna min ahlil jannah, in kana hadha min ahlin nar. Siapa di antara kita yang termasuk ahli surga, kalau orang ini adalah ahli neraka. Kita sahabat semua menganggap bahwa orang ini sangat hebat dalam berjihad. Ibadahnya luar biasa. Kenapa Nabi memvonis bahwa orang ini termasuk dari penghuni neraka? Dan Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah. Maka salah seorang dari kaum muslimin mengatakan, la'attabi'annah. Sungguh aku akan melihat gerak-gerik dari orang ini. Fa'idha asra'a wa abta'a kuntu ma'ahu hatta jurih. Maka ya, orang tersebut mengikuti gerak-gerik orang yang hebat dalam berjihad ini. Terus diperhatikan. Sampai akhirnya dia terluka parah. Pada akhirnya dia terluka parah. Kemudian kata sahabat ini, fasta'jalal maut fawadha'a nisaba sayfihi bil ard wa dhubabahu baina thadiyayhi thumma tahamala alaihi faqatala nafsah. Maka dia pun meletakkan gagang pedangnya di bagian bawah,
dan bagian pedang yang tajamnya di bagian atas. Kemudian meletakkan ujung pedangnya tadi di antara dadanya. Dia pun bunuh diri. Mati dalam keadaan bunuh diri. Dan para ulama menyebutkan bahwa mati dalam keadaan bunuh diri adalah su'ul khatimah. Karena dia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Dalam keadaan dosa besar. Membunuh dirinya sendiri. Maka salah seorang sahabat yang menyaksikan hal tersebut datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, wahai Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Sahabat ini semakin yakin bahwa Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahu yang selama ini orang ini dipuji oleh kaum muslimin, dipuji oleh para sahabat, ternyata dia penghuni neraka. Tertipu orang-orang. Sehingga semakin yakin bahwa Nabi SAW adalah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa madza? Kenapa? Kenapa engkau mengatakan demikian? Maka orang ini bercerita tentang kematian orang yang divonis neraka oleh Nabi SAW. Maka kemudian Nabi pun menyebutkan satu hadis yang cukup menyeramkan, menakutkan hati orang-orang yang suka beribadah. Kata Nabi SAW, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa innahu lamin ahlin nar. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat tadi yang menyaksikan hal tersebut, sesungguhnya ada orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Padahal dia adalah penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadis ini ya ikhwan menghancur leburkan ujub yang ada di hati kita. Kalau kita hadir kajian, kita sudah berhijrah, kita sudah banyak melakukan ibadah. Ya akhi, kita nggak tahu. Apakah benar kita jujur untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan na'udzubillah min dzalik kita termasuk dalam hadis ini. Dan tidak ada yang bisa merasa aman dari hadis ini. Sehingga maksudnya adalah seseorang agar mendapatkan husnul khatimah, agar terjauhkan dari su'ul khatimah. Caranya adalah beribadah dengan ikhlas, jujur sama Allah. Jangan berharap manusia sama sekali. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Sehingga ini adalah sedikit tentang hal-hal yang bisa menjadikan seseorang istiqamah di tengah-tengah fitnah. Sekali lagi kajian ini kita bahas, kita pelajari bersama agar kita mengamalkannya dalam keseharian kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, syukran Ustadz, jazakallah khair atas penyampaiannya. Nah, baik, Ustadz terima kasih banyak atas penyampaiannya. Barakallahu fiik Ustadz, dan kepada antum semua semoga memudahkan kita untuk bisa kembali belajar bersama Ustadz insyaAllah ta'ala. Semoga memudahkan kita semua. Baik teman-teman sekalian, kita akan akhiri majlis kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.